Seorang aktris film dewasa, model OnlyFans, dan bintang TikTok tampil di sebuah acara televisi nasional. Namun, hanya beberapa minggu kemudian, perempuan cantik ini ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa di dalam kamar mandi apartemennya. Seorang pria lalu memposting foto dan video miliknya di media sosial dan menggunakan ponsel korban untuk berbicara dengan saudara dan teman-temannya, seolah perempuan ini masih dalam keadaan hidup. Ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita langsung saja masuk ke pokok pembahasan video ini. Pada video kali ini, mari kita berkunjung ke kota Saint Petersburg. Kota dengan penduduk sekitar 5,8 juta jiwa ini merupakan kota terbesar kedua dan pusat budaya negara Rusia. Setiap tahunnya, kota ini dikunjungi jutaan wisatawan dan menjadi pusat ekonomi, ilmu, dan pariwisata penting di Eropa. Di salah satu sudut kota, tinggal seorang perempuan bernama Anastasia Grisman. Anastasia lahir dari sebuah keluarga miskin. Ayahnya adalah seorang pemabuk dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Oleh karena itu, sejak kecil, Anastasia harus tinggal bersama neneknya. Saat usia 12 tahun, gadis cantik ini menunjukkan minat besar dalam dunia seni dan melukis. Dan ketika menginjak usia 15 tahun, dia mendapat tato pertamanya. Sejak saat itu, Anastasia mulai menato hampir di seluruh bagian tubuhnya, kecuali bagian punggungnya yang tidak bisa dia capai. Sekitar 80% tubuhnya dipenuhi dengan tato. Anastasia bahkan memiliki tato di wajah. Kesenangan ini kemudian berubah menjadi sebuah karir ketika dia mulai membuat tato untuk orang lain dan merancang semua desainnya sendiri. Banyak pelanggan suka dengan hasil karyanya yang rapi dan indah, walaupun terkadang menampilkan kesan gelap dan suram. Anastasia lalu mengembangkan usaha dengan membuka kursusnya sendiri dan melatih seniman tato lainnya. Semakin hari, namanya semakin terkenal dan menghasilkan banyak uang. Meski sukses dalam bidang karir, kehidupan pribadinya sering tidak berjalan mulus. Teman-teman dekat mengatakan dia kerap memilih pria yang salah dalam hidupnya. Banyak di antaranya adalah pemabuk dan pengguna zat terlarang. Namun, Anastasia sendiri tidak pernah mengkonsumsi obat-obatan dan bahkan tidak minum alkohol sama sekali. Sampai suatu hari, seorang pria bernama Dmitry Klamlovsky datang untuk membuat tato. Keduanya segera menemukan banyak kesamaan dan mulai akrab. Dmitry saat itu sebenarnya sedang menjalin hubungan dengan perempuan lain, namun demi Anastasia, dia memutuskan hubungan itu. Pilihan Anastasia ini tidak disetujui oleh teman-temannya karena Dmitry tampaknya bukan pria baik-baik. Sayangnya Anastasia tidak mau mendengarkan dan tetap menjalin hubungan dengan pria ini. Dmitry sendiri pernah dituduh melakukan kekerasan fisik pada mantan pacarnya. Meski mendengar tuduhan tersebut, Anastasia memilih tidak mempercayainya. Dia bilang pada teman-temannya bahwa Dmitry selalu bersikap baik dan dia yakin hal seperti itu tidak akan pernah terjadi pada dirinya. Hubungan keduanya semakin hari semakin dekat dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Dmitry kemudian mulai terlibat dalam proyek kerja Anastasia sebagai manajer, membantunya dalam mengatur segala jadwal pekerjaan. Sampai suatu hari, Dmitry mengusulkan Anastasia untuk mencoba peruntungan sebagai aktris dalam film dewasa. Anastasia langsung setuju usulan suaminya untuk mencoba pengalaman baru tersebut. Dia bahkan mendaftarkan dirinya di situs OnlyFans, sebuah platform konten berbayar yang memungkinkan kreator untuk menghasilkan pendapatan dari penggemar dan pengikut mereka dengan membagikan foto dan video film dewasa mereka. Keputusan Anastasia ini tentu saja mengejutkan teman dan kerabatnya. Namun Anastasia meyakinkan mereka bahwa dia melakukan semua ini bukan demi uang, tetapi karena dia menikmatinya. Dia juga menegaskan bahwa selama ini dia tetap setia dan hanya berhubungan intim dengan suaminya, tidak pernah dengan pria lain. Meski banyak yang tidak setuju dengan keputusannya sebagai model film dewasa, Anastasia tetap yakin dengan pilihannya dan bangga dengan pendapatan yang dia peroleh. Dengan pendapatan tersebut, Anastasia mampu menyewa apartemen besar, memiliki mobil sport, membeli koleksi mantel bulu mewah, membantu ibunya, dan memenuhi segala keinginannya. Bagi dia, ini merupakan sebuah pencapaian luar biasa
bagi seorang gadis kecil yang lahir dari keluarga miskin. Oleh karena itu, dia menerima pekerjaan apapun dan bekerja dari rumah. Anastasia kemudian mengubah salah satu ruangan apartemen untuk menjadi salon tato tempat dia melayani kliennya, dan ruangan lain dijadikan studio untuk mengambil video yang dia tayangkan di situs OnlyFans. Meskipun sekarang memiliki banyak uang, teman dan kerabat menuduh Dimitri telah menjerumuskan Anastasia dalam industri yang kelam. Mereka juga mengetahui bahwa Dimitri sebelumnya telah 2 kali dihukum karena kasus pencurian dan menolak untuk menjalani wajib militer. Anastasia adalah seorang perempuan yang mencintai penampilan provokatif dan mobil sport warna pink. Dia ingin selalu menjadi pusat perhatian. Meskipun memiliki cukup banyak penggemar di TikTok dan Instagram, namun dia merasa belum cukup dan ingin lebih tenar lagi. Seiring berjalannya waktu, popularitasnya di media sosial semakin hari semakin meningkat, dan banyak orang muda menjadikannya sebagai idola. Pada tahun 2022, impian besarnya untuk terkenal menjadi kenyataan ketika dia menjadi bintang utama dalam sebuah episode acara bincang-bincang populer di televisi Rusia. Dalam acara itu, hampir semua kerabat dan teman datang berkumpul di studio untuk menyaksikan acara talkshow itu. Di acara tersebut, Anastasia memperlihatkan dirinya sebagai perempuan dengan kepribadian yang kompleks. Dia berkata, pribadinya terbentuk seperti ini karena kehidupan yang sulit yang dia alami. Anastasia juga membela suaminya yang saat itu tampil bersama dengannya. Dia juga mengaku sangat mencintai suaminya dan tidak malu dengan pekerjaannya. Semua berjalan baik sampai suatu titik Anastasia mulai merasa frustasi dengan suaminya yang tidak memiliki pekerjaan tetap, membuat dia yang menjadi tulang punggung keluarga. Mereka mulai sering bertengkar dan hubungan keduanya semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Anastasia pernah berbicara kepada ibunya tentang keinginannya untuk pindah ke luar negeri dan tinggal menetap di Korea Selatan. Dia bercita-cita untuk membuka salon tato sendiri dan menetap secara permanen karena dia sangat suka dengan budaya Korea Selatan. Namun yang menjadi hambatan terbesarnya, suaminya tidak bisa ikut karena catatan kriminal yang membuat dia tidak bisa meninggalkan negara. Dan seiring semakin memburuknya hubungan mereka, Anastasia menjalin hubungan romantis dengan seorang pria baru. Dan pada akhir Juli 2022, perempuan ini tiba-tiba menghilang. Selama 1 minggu, Anastasia tidak berkabar dan ponselnya tidak bisa dihubungi sama sekali. Teman dekatnya kemudian berinisiatif melaporkan hal ini pada pihak kepolisian. Mendapat laporan itu, polisi segera melakukan penyelidikan. Pada tanggal 10 Agustus 2022, pihak kepolisian mendapat petunjuk penting ketika seorang perempuan muda melaporkan apa yang terjadi. Mereka kemudian segera mendatangi apartemen tempat tinggal Anastasia. Saat petugas membuka pintu apartemen, mereka disambut dengan bau busuk yang sangat menyengat. Dan bau busuk itu ternyata berasal dari kamar mandi. Petugas menemukan tubuh perempuan malang ini terbaring dalam batap dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Para petugas polisi juga menemukan cairan merah di tempat tidur, lantai, kamar mandi, dan hampir di seluruh ruangan apartemen. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Anastasia berusaha melakukan perlawanan sengit sebelum dia akhirnya menyerah dan kehilangan nyawanya. Pelaku juga menutup jendela dan menyumbat setiap celah agar tetangga tidak mencium bau busuk. Barang-barang yang berserakan dan koper setengah terisi juga ditemukan di apartemen. Polisi menduga Anastasia berencana untuk pindah ke tempat lain, tetapi dia tidak sempat melakukannya. Hasil otopsi menunjukkan terdapat setidaknya 22 luka tusuk di bagian leher dan beberapa bagian tubuh korban. Dari kondisi jasad, Anastasia diperkirakan telah meninggal dunia hampir seminggu lamanya. Dari hasil penyelidikan intensif diketahui, tersangka pelaku telah mencuri ponsel gadis itu. Pelaku berkomunikasi dengan orang-orang seolah-olah dia adalah Anastasia, dan semua uang tunai yang ada lenyap dari apartemen dan beberapa barang berharga milik gadis ini dijual melalui media sosial. Polisi yakin pelaku yang telah menghabisi nyawa Anastasia adalah orang terdekat korban, dan kecurigaan ini langsung tertuju pada Dimitri dan polisi memanggilnya untuk diinterogasi.
Saat diinterogasi selama beberapa jam, Dimitri mengaku telah mengambil nyawa istrinya saat emosinya sedang tersulut karena pertengkaran yang terjadi. Namun beberapa saat kemudian, dia mengubah kesaksiannya dan mengklaim bahwa Anastasia yang memintanya melakukan semua itu. Menurut Dimitri, Anastasia sering marah-marah karena sedang mengalami depresi berat dan berkali-kali mengaku tidak ingin hidup lebih lama lagi. Oleh karena itu, masih menurut Dimitri, Anastasia lah yang menyuruh dia mengambil nyawanya karena tidak mampu melakukannya sendiri. Namun, klaim itu sulit dipercaya dan tidak masuk akal, mengingat Dimitri telah mengambil seluruh uang hasil penjualan mobil milik Anastasia dari apartemen. Pria satu ini juga ketahuan menjual barang berharga milik istrinya di internet dan menjual beberapa kursus online atas nama istrinya. Saat melakukan olah tempat kejadian perkara, Dimitri memperlihatkan pada polisi bagaimana cara dia mengambil nyawa istrinya dengan sebilah pisau saat istrinya sedang tertidur. Dia lalu membawa jasad istrinya ke dalam kamar mandi, berharap tidak ada yang menemukannya. Dimitri juga dengan ceroboh mengakui hasil perbuatan pada pacar barunya. Awalnya, gadis ini tidak mau terlibat, tetapi beberapa hari kemudian, dia memutuskan untuk menghubungi polisi. Berkat informasi inilah, kasus ini dengan cepat langsung terungkap. Anastasia memang memiliki masalah mental, tapi semua tanda menunjukkan bahwa dia ingin hidup dan berencana pindah ke negara lain. Seperti kita tahu, dia sedang menjalin hubungan dengan pria lain. Anastasia juga menjual 2 mobil miliknya agar dapat pindah ke Korea Selatan. Meski dia depresi, teman-teman mengatakan bahwa dia ingin hidup. Sepertinya Dimitri sudah merencanakan aksi brutalnya ini. Banyak warga berspekulasi bahwa dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Anastasia ingin berpisah. Dia sudah terbiasa hidup nyaman dari hasil kerja keras Anastasia, sehingga dia tidak terima jika Anastasia pergi begitu saja dari hidupnya. Selain itu, ketika dia mengetahui tentang pacar baru Anastasia, kemungkinan rasa cemburu telah membutakan matanya sehingga melakukan perbuatan keji tersebut. Dan alasan yang lainnya adalah uang. Persidangan atas kasus ini segera dimulai. Setelah melewati beberapa kali persidangan, pada bulan Januari 2024 yang lalu, Dimitri akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Anastasia yang baru berusia 26 tahun ini akhirnya dimakamkan di kota kelahirannya. Semua orang yang mengenalnya datang berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir. Hampir semua media lokal dan nasional hadir untuk merekam prosesi pemakaman. Wanita ini kemudian muncul di sebuah acara televisi mengenakan pakaian hitam seperti orang sedang berduka dan berbicara tentang kehidupan putrinya yang penuh dengan sensasi. Anastasia Grisman selalu menjadi pusat perhatian. Dia membagikan seluruh kehidupannya di internet dan bahkan setelah kematiannya, dia masih menjadi perbincangan banyak orang. Oke everyone, sampai di sini dulu kisah kali ini. Terima kasih sudah menonton and see you on the next one.